Kita mau nyoba lagi launch controlnya guys. Keren ya. Enak bro, suara knalpot es jambu. Udah enak apa bro motor ini bro. Kenceng. Minus yang satu guys, mau. Mantap pokoknya. Yo guys, ketemu lagi dengan saya and welcome back to YouTube channel IBG Big Bike. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik, sehat selalu, dimudahkan dan dilancarkan semua. Amin. Guys, hari ini saya benar-benar excited karena saya mau review motor idaman wishlist Exotic 2015 Kawasaki H2 Supercharger. Terus hari ini mic-nya juga baru. Nah, jadi kemarin dapat komplain dari netizen suaranya kalau di indoor kok kurang jelas. Oke, kita mau improve, mau perbaikin. Hari ini mic-nya baru. Semoga sudah bisa menjawab komplain-komplain dari netizen. Dan yang barusan nonton jangan lupa subscribe ya. Yuk kita lihat dulu motornya cakep banget guys, serem banget. Ini adalah Exotic Kawasaki H2 Supercharger NIK 2015 full paper pastinya. Modifnya full head-on, lebih dari 200 juta. Wingletnya guys, keren ya. Ini kayak wingletnya H2R. Jadi orang kalau nggak tahu ini dipikir nih H2R nih, padahal ini H2. Terus shock depannya udah velg depannya udah rotobox karbon. Ini kata pemilik sebelumnya, motor ini namanya Green Goblin. Wah, mungkin kalian udah kenal pemilik sebelumnya ya, si Green Goblin. Ini nggak saya lepas, jadi memang namanya si doi Green Goblin. Oke. Terus spakbor depan udah karbon, velg rotobox karbon, bannya Metzeler Restec RR, shock depan all-in, Fox Slider, RNG, kalipernya Brembo GP4RX, ada winglet karbon, Samco radiator hose, terus pedal lever kopling Brembo, tabung minyak ram Lightech, hand grip Ariat, ini karbon, rem slider OEM Kawasaki, karbon, rantainya EK Chain 3D Gold, bodi belakang karbon, Plimoto seat cover, tank pad, tank grip, RNG, ini tech spec ya. Terus tempatnya rem air ini juga diganti karbon, frame hole plug, RNG, sen belakang by Lightech LTD, kaliper belakang Brembo nickel guys, kaliper belakang Brembo nickel. Bentar, ini guys, Brembo nickel. Terus kita ngelihat jok belakang all-in, knalpotnya Austin Racing /cut 3/4
Harganya hampir 50 juta nih guys. Ini superchargernya yang bikin suaranya, ada yang bilang suaranya kayak suara burung malam, ada yang bilang kayak suara tikus kecepit. Tabung minyak rem belakang Lightech. Master rem Brembo RCS 19 Corsa Corta Pro Guard Lightech. Terus baut Proti titanium. Nah ini Proti titanium guys. Terus ada cover radiator. Terus ada Hell brake line, selang rem Hell, sen belakang, fuel capnya gantian by Bonamici Racing, filter udaranya by MWR. Oke, ini spesifikasi motornya. Jadi kalau di total motifnya ini lebih dari 200 juta. Velg, rotor box, shock all-in depan belakang, knalpot, udah head on banget guys. Oh ya, windshieldnya juga udah gantian. Windshieldnya udah gantian. Jadi kamu yang beli motor ini sangat-sangat beruntung, karena H2 ini bakal tahun depan discontinue guys, sudah nggak diproduksi lagi. Dan satu-satunya motor ATPM, motor pabrikan yang dilengkapi dengan supercharger. Jadi yang Kawasaki aja, jadi benar-benar kolektor item lah. Kalau kamu pecinta speed freak, adrenalin rush, kamu beli motor ini nggak salah pilih. Dan motor ini udah full paper, jadi lu mau pakai juga di jalan juga very aman guys, sangat-sangat aman, tenang, nyaman. Oke, sebelum kita mau test ride, nanti kita mau test ride, kita mau nyoba powernya, fiturnya, launch controlnya. Kita ngebahas bareng tentang spesifikasi teknis dari motor ini guys. Motor ini 4 silinder 990. Kita ngomong dari engine-nya guys. Engine-nya supercharger inline 4, pendingin radiator, pendingin air, ada radiator 998 cc, 4 silinder DOHC. Powernya 200 HP. Dan dengan rem R bisa 210 HP at 11.000 rpm, torsinya 144,5 Nm at 10.500 rpm. Torsinya saya jamin kalau kamu narik, kepalamu akan dijambak dari belakang. Torsinya bisa tembus 144,5 Nm at 10.500 rpm. Terus dari sasisnya tipe tralis high tensile steel, model tralis sasisnya. Terus kita ngelihat ke dimensi, kita ngelihat ke berat dulu. Motor ini berat guys, jadi yang bikin berat itu superchargernya. Standarnya itu weightnya itu 238 kilo, ini bikin berat. Jadi untuk kategori motor sport 238 kilo itu lumayan berat. Cuman saya bicara karena motor ini udah diganti knalpot /cut seperti ini, dia udah mengurangi bobot banyak dari knalpot aslinya. Velgnya udah diganti rotobox karbon, udah berkurang banyak. Shocknya juga udah diganti all-in semua. Terus body-bodinya udah banyak yang diganti karbon. Ini udah reduce weight banyak guys. Jadi estimasi saya ini kurang lebih beratnya sekitar 220 kilo. Jadi udah turun sekitar mungkin 18 kilo lah dari berat aslinya. Kalau yang H2 yang benar-benar standar itu berat. Terus panjangnya 2085 mm, 2 meter guys, 2,085 meter. Lebarnya 770 mm, tingginya 1125 mm, tinggi dari atas ke bawah. Wheelbase-nya 1,45 meter guys, 1455 mm. Seat height-nya 825 mm.
dibilang pendek ya enggak juga, dibilang tinggi juga enggak juga. Ya saya tingginya 173, kaki kiri kanan bisa napak tapi jinjit. Oke, ya terus motor ini egois guys, cuman single rider ya, nggak ada buat passenger. Lagian kalau motor kayak gini lu bonceng juga nggak enak guys, kasihan penumpangnya juga, yang nyetir juga nggak bakal nyaman. Motor balap nggak enak buat bonceng. Kalau lu mau cari motor buat bonceng ya lu beli naked bike atau beli Harley atau beli motor adventure atau beli motor scooter. Kalau H2 motor egois, motor balap paling enak buat jalan sendiri. Terus kita ke transmisinya guys, 6 percepatan manual, kopling basah. Kita lihat di sini udah pakai koplingnya, udah pakai hidrolik ya, udah pakai tabung cairan. Ini Brembo RCS 14. Oke, terus ini sih dibilang koplingnya dibilang ringan, nggak juga, dibilang berat ya nggak terlalu berat, moderate. Saran saya kalau kamu mau lebih ringan, ini kan H2 2015, kamu ganti sliver clutch-nya yang H2 2017, itu jauh lebih ringan. Karena saya pernah punya yang H2 yang dulu juga head-on, diganti sama sliver clutch-nya H2 2017, itu jauh lebih ringan. Ini nggak bisa dipasangi aku satu guys, karena ini hidrolik. Kalau aku satu kan buat apa namanya, kabel. Kita sekarang lihat ke suspensi depan guys. Suspensi depan aslinya itu adalah merek Kayaba, AOS tuh 43 mm upside down, fully adjustable. Cuman ini udah diganti dengan all-in juga adjustable. All-in itu udah pasti handlingnya lebih stabil. Terus ini juga fully adjustable, buat kecepatan tinggi jauh lebih, performanya lebih bagus. Nanti kita buktikan pas test ride. Terus kalipernya standarnya itu adalah Brembo, tapi ini diganti dengan yang Brembo seri lebih tinggi, tipe GP4RX nickel. Discnya juga diganti 330 mm Brembo Super Sport. Jadi pengeremannya udah jauh lebih pakem. Kita mau led braking siapa takut. Terus velgnya udah diganti roof box karbon. Bannya Metzeler Restack RR. Ini ban Metzeler Restack ini ban tipe kering guys. Kurang lebih speknya sama dengan Pirelli Diablo Super Corsa. Nah ini udah head-on banget. Jadi terus master remnya juga udah diganti Brembo RCS 19 Corsa Corta. Jadi kita mau led braking nggak akan takut guys. Ini dengan motor sekencang ini, pengereman safety itu adalah nomor 1. Oke. Terus kita ngeliat ke belakang, shock belakangnya udah all-in. Terus actually kalau yang di belakang itu rear brake-nya cakramnya 250 mm, 2 piston kaliper. Ini udah diganti by Brembo, Brembo P4 nickel ya. Jadi otomatis juga pengeremannya jauh lebih pakem, ABS, intelligent ABS malah, single cakram. Terus H2 itu dia armnya single arm guys, pro arm. Jadi sama kayak Ducati gitu. Nah itu kerennya H2. Ini hagar belakang juga diganti karbon. Ban belakangnya udah diganti juga Metzeler Restack 255 ring 17. Nah ini yang bulat ini guys adalah supercharger. Kebetulan di sini saya mau bahas detail apa sih supercharger itu, sambil kita jelasin ya, sambil kita belajar bareng, ngebahas bareng. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu, kita sharing bareng guys. Jadi kalau kamu yang barusan nonton, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya, dan kita belajar banyak tentang dunia moge guys.
H2 sama H2 Kawasaki H2 itu ada dua versi guys. Yang jalan raya ini namanya H2, yang versi non street legal, versi balap itu namanya H2R. Bedanya di komponen superchargernya ini guys. Kalau yang H2 ini bisa sampai 210 HP dengan rem air. Kalau yang H2R itu sampai 326 HP. Itu nggak road legal, nggak street legal guys. Jadi itu hanya untuk track use. Bannya pun bukan ban seperti ini, ban slick. Jadi penggunaan komponen induksi paksa, supercharger atau turbocharger memang bertujuan untuk menambah daya pada mesin yang ada secara efisien guys. Induksi paksa udara ke silinder ruang bakar itu artinya menambah udara lebih banyak. Berarti menambah udara lebih banyak berarti memungkinkan penambahan bahan bakar. Motor ini kompresinya 8,5 banding 1. Jadi memang motor-motor yang supercharger, turbocharger memang dibuat kompresinya pasti rendah guys. Karena tekanannya busnya turbo ini gede banget. Kalau kompresinya terlalu gede itu pistonnya nggak kuat menahan powernya hentakannya itu guys. Campuran udara dan bahan bakar yang padat dari proses induksi yang rumah keong ini di ruang bakar artinya akan memungkinkan ledakan besar dan dihasilkan daya kuda yang lebih besar, sehingga saat bergerak sepeda motor tak butuh putaran mesin yang lebih tinggi atau bukaan gas yang lebih besar dibandingkan dengan mesin yang sama tanpa supercharger atau turbocharger. Oke. Nah, kalian guys pasti bertanya apa sih bedanya supercharger dan turbocharger? Perbedaannya keduanya terletak dari sumber energi yang menggerakkan guys. Kalau turbo itu digerakkan oleh aliran gas buang yang menggerakkan sebuah turbinya. Nah, kalau supercharger digerakkan secara mekanis melalui sabuk atau rantai oleh crankshaft mesin. Itu bedanya. Nah, pada Kawasaki Ninja H2 atau H2R, impeller supercharger digerakkan oleh set gear berupa planetary gear yang mampu meningkatkan putaran dari step up gear hingga 8125 kali. Jadi planetary gear dihubungkan dengan rantai ke step up gear. Sementara tugas step up gear meningkatkan putaran crankshaft mesin menjadi 1,14 kali. Sehingga jika putaran mesin sekitar 14.000 rpm, maka putaran impeller supercharger H2 akan menjadi 130.000 rpm. Itu guys. Oke, nah itu tadi kita udah ngobrol bedanya supercharger dan turbocharger ya. Ini sambil belajar bareng ya guys ya. Jadi digerakkan secara mekanis melalui sabuk atau rantai oleh crankshaft mesin. Jadi yang membedakan Kawasaki H2 dengan H2R itu ya dari turbonya ini guys, dari superchargernya ini. Supercharger H2 bisa berputar lebih cepat guys, itu bedanya. Jadi kalau mesinnya ini 5000 rpm, dia berputar 46.000 kali, 9,2 kali lebih cepat dari putaran krok as. Jadi makanya dia bisa berputar sampai 130.000 rpm dan mampu memompa udara, ngebus udara 200 liter per detik. Jadi nggak heran kalau H2R itu bisa mencapai 310 horsepower dan torsinya 156 Nm. Memang ini motor eksotik, istimewa banget buat kalian pecinta adrenalin rush speedgoer. Oke. Kompresinya 8,5 banding 1 guys. Sekarang kita menuju ke kapasitas tangkinya. Kapasitas tangkinya adalah 17 liter guys. Terus kita ngelihat ke warna catnya. Ini istilahnya kalau orang Kawasaki bilang, kalau pabrikan Kawasaki bilang mirror coated black. Jadi warnanya kayak krom-krom gini ya. Krom-krom warna-warna mirror gini guys. Cuman catnya seperti ini kamu harus hati-hati
kalau kamu nyuci nggak boleh kena pressure, karena cat seperti gini ini agak ringkih ya. Jadi kalau kamu kena air pressure semprotan, dia bisa ngelupas, gampang ngelupas. Jadi perawatannya harus ekstra hati-hati. Terus kita ngelihat fitur-fitur di motor, dia ada all-in electronic steering damper, mechatronic ya ini ya. Jadi dia bisa membaca sensornya sesuai dengan kecepatan motor. Semakin kencang motornya, dia akan berat sendiri untuk steering dampernya. Terus ada Kawasaki Intelligent Brake ABS. Jadi Intelligent ABS itu ABS untuk countering ABS di track segala macem. Terus yang kedua, dia ada quick shifter. Sudah ada quick shifter. Ini quick shifternya guys. Terus ada traction control 3 mode untuk track, road, sama wet. Terus ada Kawasaki engine brake control. Jadi engine brake control itu untuk pas turun gigi, untuk rem putaran mesin biar ban belakangnya nggak ngunci, ada settingannya. Terus ada Kawasaki launch control modul. Nanti kita tes launch controlnya. Itu guys. Nah, sekarang kita mau ngelihat kokpitnya jet darat. Oke, kita nyalain kokpit jet darat. Speedonya modelnya monokrom guys. Di sini ada bagian untuk tachometer, lampu ABS, lampu oil pressure, lampu netral. Di sini petunjuk kiri indikator, ada lampu Kawasaki indikator, Kawasaki engine brake control, quick shifter, terus traction control, boost turbo, odometer, petunjuk kecepatan. Ini di sini untuk lampu dim ya, lampu dim, flashlight. Nah ini kalau ngedip terus di sini untuk lampu hazard. Ini lampu hazard. Ini lampu sein kiri, lampu sein kanan. Ini untuk klakson. Ini untuk mode atas, ini Odo, trip A, trip ulang ya. Yang kursor atas, ini kursor atas kita untuk merubah Odo, trip A, trip B, average actual kilometer per liter bahan bakar. Ini average kilometer per liter 9,7 guys. Terus sisa bahan bakar, suhu suhu bus ya, suhu di ARM. Ada jam, balik lagi yang bawah sama, cuman diputar-putar aja ya, searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Oke guys. Terus kita kalau masuk menu, tekan ini, di sini ada menu mode. Ini mode, tekan lama. Nah ini unit ini kita kalau masuk ya, ada clock setting jam, Kawasaki launch control, itu ada mode 1, 2, 3. Mode 1, 2, 3. Ini buat temponya gas. Jadi kalau yang mode 1 ini cepat, kalau yang mode 2 itu lebih pelan, yang ketiga paling pelan. Paling enak sih di mode 1. Terus quick shifter on, Kawasaki engine brake control. Kawasaki engine brake control di setting LED off, cuma ada off sama LED. Enak dibuat LED ya. Terus turun. Ini shift tachometer, shift light RPM 9000, shift lamp on, KTRC 3 ini kalau kondisi wet, jadi kita bisa setting KTRC 2. Kalau mode rain off, ini buat nyalain mode rain ya. Ini brightness, ini lebih gelap lagi, enak mode 1 guys. Turun lagi unit. Ini settingannya kilometer per H, tipe 4, tipe 3, enak tipe 1 guys. Oke, udah itu aja sih guys.
Ini clock. Launch control mode. Nah, nanti kalau saya ajarin caranya, oke ya, kita keluar ya. Caranya nyalain launch control. Cara nyalain launch control tuh gini guys, mungkin ada yang nggak tahu. Tekan mode sama tekan atas tombol kursor atas sama kursor bawah barengan ya. Tekan mode dulu, terus tekan nih. Nah, ini KLCM mode 1. Ini udah siap jalan launch controlnya guys, simple kok. Oke, kalau balikin lagi tekan lagi. Kalau nggak jadi ya. Oke guys, that's it. Kurang lebihnya kita ngebahas tentang all-board Kawasaki H2 full review. Nanti habis ini saya mau test ride, jadi kita nggak perlu nyalain lah cek sound. Nanti habis ini kita cek sound dengan sangat jelas sekali. Kita coba semua launch controlnya, powernya, quick shifternya. Pokoknya motor ini ajib lah. Kalau kamu benar-benar pecinta motorsport, ini adalah salah satu wishlist. Apalagi ini udah modified, kamu nggak akan nyesel. Oke. Jadi ini first impressionnya guys. Motor ini kelihatan eksotik banget, sadis banget. Bentuknya lampu depannya seperti ini. Terus ditambahi aksesoris winglet ini sih menurut gua keren banget, super cool. Kamu kalau di jalan pasti diliatin orang guys, apalagi suaranya dengan knalpot Austin Racing seperti ini, slash cut ini suaranya ajib banget. Terus ini full paper, jadi buat investasi, buat kolektor item nggak akan salah. Oke, kita mau test ride guys, stay tune. What's up guys, hari ini tanggal 15 Desember 2020 kita ketemu lagi. Saya mau test ride si Green Goblin Kawasaki H2 2015 Exotic Supercharger guys. Modifnya head-on, velgnya udah rotobox, shocknya all-in depan belakang, kaliper Brembo GPR X, master rem R Corsa Corta, lever Brembo, knalpotnya Austin Racing slash cut. Motor ini actually beratnya 238 kilo guys, lumayan berat. Tapi setelah dipotong rotobox, terus knalpot sama shock, kurang lebih sekarang mungkin beratnya reduce sekitar 18 kilo lah ya. Sekarang mungkin 220 kilo. Seatednya 825 mm. Kaki saya masih bisa napak kiri kanan meskipun agak jinjit. Powernya dia tembus di 200 horsepower, 11.000 rpm. Torsinya garang guys, torsinya 144,5 Nm at 10.500. Yuk kita coba panasin dulu. Fiturnya ABS, traction control, quick shifter, engine brake control, launch control, kilometer 10.600, supercharger guys. Terus all-in shock elektronik. Yuk kita jalan guys.
H2-nya 10.600. Salah satu motor eksotik. H2 itu kalau udah dikurangi rotobok lumayan beratnya berkurang banyak guys. Rotobok karbon aslinya motornya berat 238 kilo itu berat. Shocknya udah oli depan belakang, bodi-bodi udah diganti karbon juga. Kaliper depan Brembo GP4 RX, disknya juga ganti Brembo Super Sport. Suaranya bikin irgasem ya. Semoga nggak hujan, mendung-mendung tipis. Suaranya guys. Benar-benar bikin irgasem. Diganti Sokolin udah pasti handlingnya jauh lebih stabil guys, lebih mantap, apalagi di kecepatan tinggi. Suaranya mantap bro, anjim. Handlingnya manuvernya juga lumayan lebih lincah jauh dibandingkan H2 yang nggak pakai rotobok guys. Enteng buat manuver. Modifnya di motor ini 200 juta lebih guys. Banyak pakai Metzeler Stack RR, tipe tertingginya Metzeler. Dia satu kelas sama Pirelli Diablo Super Corsa. Gampang banget guys, dapat 100 sekejapan mata, 100 bro. Enak bro, suara knalpot jambu.
disnya Brembo. Kita putar balik ya. Saya masih belum puas. Coba powernya. Suaranya bro. Sadis guys. Wah, gila-gila tenaganya. Aduh, ajib. Suram, Mbak. Kalau kamu suka adrenalin rush punya H2 nggak salah guys. Pasti tarik itu jambakannya itu ngalir adrenalin. Handlingnya juga enak banget. Motor ini nggak ada power mode-nya guys. Jadi dia cuma ada traction control. Jadi ya buka gas langsung becek aja. Kombinasinya enak banget bro. All-in Protobox Austin Racing. Pengen ngegas terus guys, pokoknya pengen becek terus. Posisi riding dibilang capek banget juga enggak lah, motor sport wajar nunduk. Kalau kamu udah kasihkan ngegas, sudah nggak kerasa capek guys.
enak apa bro motor ini bro. Kenceng. Minus yang satu guys, mahal. Mantap pokoknya. Powernya guys, gila. Torsinya, jambannya. Kepala saya kayak ditarik dari belakang. Serem. Udah perfect lah kalau udah kayak gini. Minusnya cuma satu aja, gua ulangi lagi, mahal. Oke guys, kita balik. Balik guys. Sadis. Oke, Mr. Ige izin pamit dulu guys. Terima kasih sudah nonton video saya. Jika ada penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Salam sehat dan sukses dari Mr. Ige. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Buat yang barusan nonton, jangan lupa subscribe YouTube channel IG Big Bike. Kamu juga bisa follow Instagram @iwanganimoge. Bye bye. See you.